Baiklah, kembali lagi bersama kami pada hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian komputer dan konsep-konsep dasar komputer. Adapun dosen pembimbing kita yaitu Ibu Laila Surya. Beliau sarjana ekonomi, master akuntansi. Kelompok kami adalah kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri, Agnes Deborah Otauro, Ahmad Syahir Simbolon, Andis Syafitri Sega, dan Arnisa Oktaria. Baiklah, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu kata komputer. Komputer dia diambil dari bahasa Latin yaitu compute yang berarti menghitung, to compute atau record. Kemudian diadaptasi pengucapannya menjadi komputer atau dalam istilah Indonesianya komputer. Bill Shermer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sanders pada tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Baiklah, kesimpulannya yaitu komputer adalah berupa alat elektronik yang bisa mempermudah kegiatan manusia, di mana komputer ini bisa menerima perangkat masukan dan kemudian memprosesnya sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi pengguna komputer. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Syahir Simbolon. Adapun tutur atau perkataan saya yang kurang lebih mohon dimaafkan dan terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama diciptakan pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi pertama dari komputer ditandai dengan ditemukannya tabung hampa udara sebagai alat penguat sinyal. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah: yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin. Kedua, menggunakan konsep storage program. Ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Serta yang kelima, dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Yang komputer generasi kedua diciptakan pada tahun 1959 sampai 1965. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor. Ciri-ciri komputer generasi kedua antara lain yakni kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga diciptakan pada tahun 1965 sampai 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga antara lain: komponen yang dipakai adalah 4 atau integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Ukuran fisik jauh lebih kecil, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, mampu multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, serta dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Komputer generasi keempat sejak tahun 1970.
Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Sejak tahun 1970, dunia komputer mengalami dua perkembangan penting, yaitu penggunaan LSI yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, serta menggunakan mikroprosesor dan semi-induktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sedang dalam pengembangan. Komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Saat ini sedang dikembangkan oleh Johnson Function, yang diramalkan dapat menggantikan keberadaan chip. Negara yang mempelopori perkembangan komputer generasi kelima ini adalah Jepang. Kemungkinan pengembangan komputer lainnya ialah kemampuan komputer memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arnisa Oktarina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar-dasar komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem yang kerjasamanya rapi, komponen, dan teliti. Pada komputer terdapat istilah komponen stopward dan headward. Istilah headward merupakan perangkat keras atau benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan, dan dilihat. Sedangkan stopward atau perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi, program, atau prosedur yang dapat melaksanakan pelaksanaan secara otomatis, dapat mengelola atau memproses kumpulan instruksi data yang diberikan. Dan berikut ada beberapa komponen dasar sistem komputer. Yang pertama, pemroses atau CPU. Mempunyai fungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan dapat memproses data. Dan yang kedua, memori utama, yaitu tempat penyimpanan data dan program. Sifat utama dari memori utama adalah volatile, yaitu tidak dapat mempertahankan data dan program jika listrik sedang mati. Dan yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran. Mempunyai fungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Dan yang keempat, ada interkoneksi antara komponen, yaitu struktur dan mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga komponen tersebut tadi. Dan baiklah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan, dan akan diperjelaskan oleh teman saya, Andi. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Arnisa. Berdasarkan sistem di atas, maka sebuah komputer selalu memiliki sebuah konsep dasar yang meliputi input division, central processing unit, output division, dan external memory. Yang pertama, input division. Input division bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis input division yang dimiliki komputer antara lain keyboard, mouse, webcam, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, central processing unit ataupun CPU. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, dan dikarenakan itu CPU juga disebut otak dari komputer. Selain daripada itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengelolaan data. Yang ketiga, output division. Output division bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses ataupun pengelolaan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data. Yang keempat, external memory. External memory biasa diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU, juga disebut sebagai cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program data. Data dan program yang tersimpan di dalam external memory agar bisa berfungsi, data dan program tersebut
harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam internal memori. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dari yang saya ucapkan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.